Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam MNC News Prime dan masih bersama saya Fani Imaniar. Dan saya akan kembali menyapa bapak-bapak yang masih bersama kami juga pada malam hari ini untuk membahas terkait dengan apa saja di balik pertemuan Golkar dan PKB dan apakah ini juga akan bisa menakar langkah-langkah dan juga manuver parpol menjelang Pilpres 2024 berikutnya. Bang Aceh, Gus Jazil, Pak Ariza dan juga Mas Burhanuddin Muhtadi ya. Baik, saya kembali ke Bang Aceh begitu. Bang Aceh, ketika kita melihat Golkar ini kebanyakan didatangi oleh partai-partai yang datang, secara tidak langsung kan berarti seharusnya secara logika lagi ya gitu, meningkatkan nilai tawar. Ada tawaran seperti apa sih dari Partai Golkar atau permintaan begitu dari Partai Golkar untuk parpol-parpol ini? Ya, setidaknya kan kita sudah memiliki kesamaan gagasan soal sistem pemilu terbuka ya. Yang saat ini sistem pemilu sedang dilakukan judicial review. Dari itu saja kan kita sudah memiliki kesamaan gagasan. Soal bagaimana meningkatkan kualitas demokrasi kita. Pertama itu. Yang kedua, kami sama-sama sebagai partai pendukung pemerintah. Ya, kami Gerindra kemarin kita dengan Nasdem, nah dengan PKS tentu karena PKS sama-sama juga dengan kita soal sistem pemilu terbuka itu. Nah soal tawaran masing-masing ya pasti akan kita tawarkan juga gitu. Nah tetapi kan tawaran itu tergantung dari proses dan dinamika dari politik yang terus-menerus mengalami perkembangannya hingga bulan September yang akan datang. Nah dari situ kita bisa lihat ya sejauh mana, karena ini terbuka, apa sih yang tidak bisa dibicarakan jika kita semua duduk dalam satu meja. Nah setidaknya dalam pertemuan-pertemuan itu kan kita bisa tahu pandangan masing-masing soal bagaimana menyusut efektivitas pemerintahan jika sama-sama kita menjadi satu perahu besar, kan? Gitu. Dan hal-hal tersebut itu adalah bagian dari proses yang biasa di dalam proses negosiasi politik gitu ya. Nah soal kemungkinan jika A menjadi B, B menjadi A dan lain sebagainya. Dan itu menurut saya adalah sesuatu yang biasa. Nah Partai Golkar sebagai partai yang inklusif dan terbuka terhadap partai-partai yang lain yang saat ini kita alhamdulillah masih solid dengan Koalisi Indonesia Bersatu, tentu kami juga menawarkan kepada PKB, kepada Gerindra, kepada Nasdem, kepada PKS kemarin itu ya, bahwa kami memiliki pandangan seperti ini, kami memiliki program seperti ini. Saya kira juga sama Pak Gus Muhaimin juga menyampaikan yang sama kepada ketua umum kami gitu ya. Nama juga dikasih nggak, Bang Aceh? Ya tentu kalau soal itu kan sudah TST lah gitu ya, tahu sama tahu lah gitu. Kita ini kan orang politik jadi TST lah, tahu sama tahu apa yang harus kami tawarkan dan kami juga mengetahui bagaimana seharusnya kami melakukan positioning gitu. Nah, jadi tanpa ini kan bukan kayak kita beli tukar barang gitu. Iya, atau tukar sarung gitu ya. Kalau tukang sarung gitu. Gitu. Gus Jazil gitu ya, tadi ada nama yang dibawa juga Gus Jazil gitu. Bukan untuk ya katakanlah kan kalau awalnya kan skenarionya Pak Caimin dengan Pak Prabowo gitu. Kali ini apakah Caimin juga ingin dipasangkan atau mungkin ada kemungkinan berpasangan dengan yang lainnya gitu? Ya itu kan yang ngomong Mbak Fani ya. Kalau tadi nggak bawa nama, kita ini menyamakan gelombang kira-kira bagaimana kepentingan negara ini mengatasi kepentingan semuanya. Nah, cuman karena sudah disebut nama-nama Pak Burhan tadi, akan mengarahkan bahwa pemilu 2024 ini adalah pemilunya ketua umum partai. Nah kalau saya secara pribadi Pak Burhan, saya memang lebih setuju pasangan calon itu dideklarasikan di awal supaya publik bisa menilai dan juga memberikan masukan. Namun sekali lagi karena ada variabel 20%, tentu semuanya pasti akan melakukan komunikasi ini sampai titik akhir. Oke. Nah,
kalau Pak Burhan tadi menyampaikan, jika nanti misalkan Pak Anies nggak jadi maju, Pak Ganjar nggak jadi maju, maka ketua umum partai. Oke. Juga namanya juga pengamat. Kami sedang melakukan komunikasi sehingga tugas dan fungsi partai politik untuk pendidikan politik, untuk membangun koalisi, untuk memberikan keteladanan di politik, membangun kesetiaan dalam koalisi juga harus kami tunjukkan gitu. Oke. Nah, tapi memang kalau kita mengacu pada konstitusi, memang pemilu ini atau presiden dan wakil presiden itu diusulkan oleh partai politik dan gabungan partai politik. Setiap partai politik punya ketua umum. Jadi wajar saja Pak Aceh itu memutuskan di internal partainya untuk Pak Erlangga seperti halnya kami. Dan juga Gerindra begitu ya Pak Ariza ya? Ya, termasuk Pak Ariza juga. Cuman karena ada di situ presidential threshold, maka kita harus berkompromi, dan inilah seni. Silaturahmi pertemuan ini bagian dari seni. Untuk menguji kesabaran, untuk menguji gitu. Iya, soalnya tarik ulur juga menguji kesabaran. Baik. Iya, jadi selain memperbanyak rezeki juga pertemuan-pertemuan begini itu juga menguji kesabaran. Kan gitu. Baik. Apakah begitu juga? Baik Gus Jazil, apakah begitu juga yang dialami oleh Gerindra gitu? Tadi tarik ulur menguji kesabaran gitu sambil nunggu gitu manuver mungkin dari PDIP atau mungkin dari Gerindra sendiri akan menentukan timeline untuk deklarasi sendiri gitu, tidak usah nunggu parpol yang lainnya. Ya sekalipun ya kami Partai Gerindra dan PKB sudah memenuhi syarat ya lebih dari 20% untuk mengusung pasangan calon Pilpres 2004, namun seperti disampaikan oleh sahabat saya Bung Jazilul bahwa dan teman-teman semua Mas Aceh bahwa ya memang partai politik ini kan ingin kuat, tidak hanya solid, ingin kuat tapi ingin besar. Salah satunya adalah parameternya dengan memperluas ya, jumlah partai politik yang bergabung dalam satu koalisi. Apalagi kita melihat bahwa semua ketua umum juga hampir semua ketua umum ingin juga mencalonkan. Jadi kita harus memberi ruang dan kesempatan ya. Kita juga menutup ruang kesempatan bagi ketua umum yang lain untuk mencalonkan. Yang kedua juga yang tidak kalah penting, kenapa tidak harus cepat-cepat? Kalau kita cepat-cepat mengdeklarasikan, itu telah menutup pintu bagi partai politik untuk bergabung dan calon lain untuk bergabung. Seperti yang saya sampaikan tadi, koalisi ini dibangun tidak hanya untuk kepentingan syarat Pilpres atau kontestasi pemilu 2024, tapi juga ke depan sebagai prasyarat untuk koalisi di pemerintahan. Tentu penting ada partai-partai yang di luar pemerintahan, sekalipun berada di parlemen. Nah untuk itu saya kira pertemuan melalui silaturahmi ini tidak hanya perlu, tapi juga sangat penting untuk terus dilanjutkan, diperluas, bahkan diulang. Ya namanya silaturahmi itu semakin sering, semakin baik, ya, semakin mengenal satu sama lain. Baik orang mau kawin itu masa ketemu di Facebook terus langsung kawin. Kemudian juga apalagi kalau orang itu ini. berkoalisi itu, seperti yang saya sampaikan tadi juga bahwa ya harus memikirkan yang baik-baik seperti orang kawin itu kan bagaimana nanti honeymoonnya, mau punya rumah di mana, mau punya anak berapa. Jadi jangan pikirkan cerai, jangan pikirkan nanti harta gonik ini bagi-baginya bagaimana, nanti anak ikut siapa. Justru kita ini membangun kebersamaan, membangun persatuan. Inilah yang penting kita bangun kebersamaan antar partai politik karena kita tahu bahwa dua pemilu sebelumnya terjadi polarisasi. Kita ingin itu yang kita hindari. 2004 ini semakin solid dan bersatu. Kita hindari seperti itu. Terakhir mungkin Bang Burhanuddin. Ya, jadi sekali lagi apa yang kita saksikan belakangan terkait dengan silaturahmi politik antar partai itu menegaskan 4 poros yang sekarang muncul, ada Koalisi Perubahan, Koalisi Indonesia Bersatu, Koalisi Kebangkitan Raya maupun PDI Perjuangan itu masih jauh panggang daripada api. Jadi moment of truth-nya adalah nanti di bulan September pas pendaftaran. Jadi poros-poros koalisi itu masih sangat prematur karena mahligai koalisi itu ditentukan oleh siapa pengantinya yang diusung, siapa capres dan cawapresnya. Tergantung nah, ketika capres dan cawapres itu diusung
baru di situ terlihat ujian seberapa solid koalisi. Apakah misalnya nih ya, Kang Jazilul masih solid mendukung kalau Caimin tidak diusung baik sebagai capres atau cawapres. Jangan buat pengandaian yang begitu, Pak Burhan. Buat pengandaian yang lain. Oke, pengandaian yang lain. Misalnya kalau Pak Erlangga gitu ya, tidak dicapreskan oleh KIB gitu ya. Nah, pertanyaannya apakah Golkar masih solid atau tidak dengan KIB? Nah, ini biar adil kan. Gitu ya. Jadi, nah karena bagaimanapun, Fani, di mana-mana partai itu dibentuk untuk mencapai kemenangan. Atau Gerindra apa masih solid atau tidak? Kalau Pak Prabowo, biar adil. Supaya adil. Nah, itu ujian berat buat koalisi. Karena koalisi itu dibentuk untuk mencapai kemenangan. Jadi fitrah partai dibentuk, ya di mana-mana nggak ada partai yang berkoalisi atau maju untuk kalah. Betul. Dan karenanya mereka akan berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai kemenangan. Nah, untuk mencapai kemenangan sangat tergantung siapa lawannya. Kalau lawannya itu masih within reach untuk dikalahkan, ya jangan salahkan juga kalau partai-partai mengajukan ketua umumnya masing-masing sebagai capres atau cawapres. Tapi kalau misalnya lawannya itu di atas kertas, sulit untuk dikalahkan, nah tentu partai-partai akan mencari koalisi bersama yang lebih besar atau mengusung calon yang memungkinkan untuk mengalahkan calon lain. Nah, kalau misalnya ada kotel efek itu bonus. Tetapi yang paling utama adalah menang dulu. Nah, karena menang itu mutlak tertinggi yang dikenal dalam kamus politisi, kan begitu. Betul. Jadi tinggal bagaimana memainkan bedak-bedak catur satu sama lain ini untuk tadi mencapai tujuan utamanya yaitu menang dalam Pilpres 2024. Tapi sayangnya durasi kita sudah habis, Bapak-bapak, kita sudahi dulu, terpaksa sudahi dulu. Itu Caimin masih senyum aja di samping. Makanya jangan buat nanti minta fotonya, Mas Bro minta fotonya mungkin biar bisa melihat wajah Caimin tersenyum lebih lama. Baik, senyum terus. Kita sudahi dulu, kita terpaksa sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini, Bapak-bapak. Terima kasih atas waktunya, salam sehat selalu. Terima kasih Bapak Ni, kita ketemu di lain kesempatan ya. Mas Jazilul, Mas Burhan semuanya. Terima kasih, selamat berakhir pekan Bapak-bapak. Sampai jumpa. Pak Burhan. Dan pemirsa, usai sudah perjumpaan kita dalam MNC News Prime hari ini, mari berbagi untuk masyarakat yang terdampak bencana di tanah air melalui MNC Peduli, dan ingat tetap patuhi protokol kesehatan COVID-19. Saya Fani Maniar, terima kasih, sampai jumpa.